Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquaculture petambak udang dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sering ditanyakan petambak maupun teknisi tambak udang, yaitu aliran oksigen atau oksigen budget dalam tambak yang meliputi sumbernya dari mana dan untuk apa digunakan. Kalau kita bicara tentang oksigen budget, tidak terlepas dari dua hal, yaitu input dan output. Ya. Input meliputi satu fotosintesis fitoplankton. Ya. Kemudian yang kedua, air yang masuk ke dalam kolam atau tambak. Yang ketiga, aerasi. Kemudian yang keempat adalah difusi, yaitu aliran gas atau dalam hal ini adalah oksigen dari konsentrasi tinggi di atmosfer menuju ke dalam tambak yang konsentrasinya lebih rendah. Kemudian dan yang output meliputi satu respirasi fitoplankton atau yang menggunakan ya di sini pengguna dari oksigen yaitu respirasi fitoplankton. Kemudian yang kedua respirasi mikroorganisme, ini digunakan untuk menguraikan bahan organik yang ada di dalam tambak terutama di dasar tambak. Kemudian yang ketiga respirasi ikan dan yang keempat adalah air yang keluar atau air yang dibuang. Ini adalah studi kasus tentang oksigen budget di kolam ikan. Nah, kemudian berapa proporsi masing-masing input maupun output ini ya. Fotosintesis fitoplankton ini cukup besar ya sumbangannya. Itu sekitar 76,9%. Kemudian air masuk itu 1,7%. Aerasi ya bisa menggunakan blower ataupun kincir ya itu menyumbang 1,8% dan difusi dari atmosfer dari udara itu cukup besar yaitu 19,6%. Sementara pengguna dari oksigen ini yang pertama itu respirasi fitoplankton ini cukup besar ya konsumsinya sekitar 57,5%. Kemudian respirasi mikroorganisme ya untuk menguraikan bahan organik itu 19,4%. Kemudian respirasi ikan sendiri itu membutuhkan 22,5% dan air yang keluar ya tentunya membawa oksigen juga itu membutuhkan sekitar 0,6%. Ini adalah studi kasus di kolam ikan yang dilakukan oleh Boyd. Lalu bagaimana dengan kondisi di tambak udang? Ya. Tentunya ini berbeda karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti misalnya di tambak udang ini lebih banyak limbah yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi padan terbar, semakin tinggi pula pakan yang diberikan, dan tentunya akan menghasilkan limbah yang semakin besar, sehingga konsumsi oksigen untuk penguraian bahan organik ini juga semakin besar. Kemudian yang kedua, lebih banyak aerator atau kincir yang dioperasikan. Karena memang tambak-tambak udang ini yang mayoritas dijalankan secara intensif, ini membutuhkan aerator atau kincir yang sangat banyak. Ya, jadi faktor kincir ini juga berpengaruh sangat besar dan proporsinya lebih besar dibandingkan dengan tambak atau kolam ikan. Kemudian yang ketiga, lebih banyak pertukaran air. Ya, di tambak udang kan biasa kita lakukan banyak ganti air itu ya. Air masuk keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan di kolam ikan. Nah, apa yang diperhatikan ketika kita dalam budidaya udang yang berkaitan dengan oksigen ini ya, untuk menjaga supaya oksigen tetap tinggi dan lebih efisien ya dalam budidaya udang. Yang pertama tentunya kita harus kontrol kepadatan fitoplankton.
Seperti kita katakan tadi bahwasanya fitoplankton ini pada waktu siang dia bisa memproduksi oksigen, tapi pada waktu malam hari dia menjadi konsumen utama oksigen di dalam tambang. Ya. Jadi ini perlu kita kontrol, jangan sampai terlalu padat, ya, fitoplanktonnya. Ya, kalau secara teoritis itu ataupun kondisi lapangan juga kecerahan 30-50% ini yang direkomendasikan. Kemudian hindari penumpukan sisa pakan dan kotoran di dasar kolam. Ya, jadi tadi konsumsi dari penguraian bahan organik ini oleh mikroorganisme ini sangat besar. Jadi usahakan limbah, ya, baik dari sisa pakan maupun kotoran udang itu dibersihkan dari dasar kolam. Ya. Itu untuk menjaga supaya oksigen demand-nya tidak tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.